Sementara itu, di jalur spiritual Sekte Profound Heaven, terlihat, ketua Sekte Younian dan yang lainnya telah mengalahkan musuh. Younian tampak terkejut. Apa? Para tetua dari Sekte Viteret Immortal ada di Sekte Wind Thunder. Musuh terlihat tersenyum melihat ekspresinya yang khawatir. Berkata, apa kau benar-benar berpikir kami berani menyerbu Sekte Profound Heaven bersama binatang itu? Tetua itu datang ke Sekte Wind Thunder kami, karena pemimpin muda Sekte kami bergabung dengan Sekte Viteret Immortal bertahun-tahun yang lalu. Bakat luar biasa membuatnya sangat dihargai di sana. Aku tidak tahu bagaimana kau berhasil mengatasi binatang itu, tapi saranku, mundurlah selagi kau masih bisa. Jika kau cerdas, mungkin kau bisa hidup sebagai budak di Sekte Wind Thunder kami. Tanpa basa-basi, ketua Sekte Younian langsung membunuhnya. Jangan buang-buang waktu. Kita harus menyelamatkan Peak Master Ye dari Sekte Wind Thunder sekarang. Su Qianse bertanya ke Zhao Dezu. Mungkin Peak Master Ye bisa melawan Sekte Viteret Immortal. Zhao Dezu menanggapi, tidak mungkin. Para tetua mereka setidaknya berada di tahap Divine Transformation. Seorang kultivator Nas Chen Soul yang menghadapi mereka seperti seekor semut yang mencoba menghentikan sebuah kereta. Younian bilang, meskipun itu mengorbankan nyawaku, aku akan memohon kepada Sekte Viteret Immortal untuk membebaskan Peak Master Ye. Dia adalah harapan dari Sekte Profound Heaven. Saudara junior, jangan bertindak ceroboh. Berpindah di Sekte Wind Thunder, di aula utama. Terlihat ekspresi tertawa dari Ye Junlin. Mereka yang melihat itu pada mengomentari. Tertawa di ambang kematian. Anak ini mungkin sudah ketakutan setengah mati oleh aura Divine Transformation tetuamu. Dengan kekuatannya yang begitu lemah, dia bahkan tak pantas membawa sepatu tetuamu. Setelah itu tetuamu berkata, kau, seorang kultivator sampah dari tanah tandus, berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Sekte Profound Heavenmu tak lebih dari sarang semut. Bagi Sekte Viteret Immortal, itu hanya debu yang mudah disapu. Dan kau, bahkan lebih hina dari rumput yang diinjak. Tapi karena kau telah membangkitkan kemarahanku, meskipun kau berlutut dan memohon seperti anjing, aku akan pastikan Sekte Profound Heavenmu hancur lebur. Ye Junlin menanggapi, ayo, lakukan, hancurkan aku, jangan buang waktu. Divine Transformation, Divine Transformation tak seberapa. Ayo kita bertarung satu lawan satu. Yang kalah jadi cucu. Tetuamu jadi tambah emosi dan langsung menyerang Ye Junlin. Cari mati. Terlihat, serangan tangan raksasa beraura biru dari tetuamu langsung diarahkan ke Ye Junlin. Sedangkan Ye Junlin berdiri diam tidak menghindar. Chen Yunhai yang menonton mereka bertarung bergumam. Begitu Ye Junlin jatuh, Sekte Profound Heaven akan tetap menjadi milik kami. Kembali ke pertarungan. Ding! Host menghadapi serangan dari musuh tahap akhir Divine Transformation. Kemampuan pasif menjadi lebih kuat melawan musuh yang lebih kuat terpicu. Host mendapatkan kultivasi Peak Divine Transformation. Mata Ye Junlin mulai bersinar. Dan kemudian, kultivasinya telah naik ke Peak Divine Transformation. Ye Junlin sambil melawan bertanya. Divine Transformation. Itu saja yang kau punya. Tetuamu jadi terkejut melihat tingkat kultivasinya Ye Junlin. Apakah kau juga di tahap Divine Transformation? Orang di sana pada berkomentar, bagaimana ini mungkin? Sebuah sekte terpencil seperti Sekte Profound Heaven memiliki kultivator Divine Transformation di peringkat mereka. Chen Yunhai bilang, Sekte Profound Heaven sungguh keji, menyembunyikan kekuatan seperti ini. Tetuamu tak menyangka itu. Tanah tandus ini, bagaimana bisa menghasilkan seseorang yang mencapai tahap Nas Chen Soul, apalagi di puncaknya? Mereka bilang, di tanah tandus ini, bahkan seorang kultivator Nas Chen Soul bisa mendirikan sekte yang bertahan selama ribuan tahun. Divine Transformation, itu tak pernah terdengar di sini. Dan anak ini, begitu muda, tapi sudah sampai tahap ini. Mustahil, Chen Yunhai bertanya. Tetuamu, apa yang harus kita lakukan? Kau harus menyelamatkan Sekte Wind Thunder. Tetuamu menanggapi. Tenang saja, ingat,
Aku berasal dari Sekte Viteret Immortal di Provinsi Qing. Teknik-teknikku jauh melampaui apa yang bisa dia bayangkan. Ye Junlin menanggapi, Pak Tua, kau pikir teknikmu lebih baik dariku. Tetuamu jadi tambah kesal, dan dia mengeluarkan aura birunya yang bercampur ungu, bersiap mengeluarkan jurusnya. Sungguh konyol. Teknik sekte kecilmu tak ada artinya dibandingkan dengan harta karun Sekte Viteret Immortal. Biarkan aku tunjukkan kekuatan dari teknik kelas tingkat atas. Dan kemudian Pak Tuamu melancarkan aksinya. Tai Azurewut Palem. Dan kemudian terlihat, sebuah jurus berbentuk beberapa cakar naga yang berwarna biru, langsung menyerang ke arah Ye Junlin yang berdiri diam. Orang-orang di sana pun pada berkomentar. Seperti yang diharapkan dari Sekte Viteret Immortal langsung ke teknik kelas Earth. Mortal Grade, Spirit Grade, Profound Grade, Earth Grade, Heaven Grade, Sovereign Grade. Bahkan teknik Spirit Grade dianggap sebagai harta di sini. Kesenjangan luar biasa. Tetuamu bilang, anak muda, mati di tanganku adalah kehormatan bagi seorang kultivator dari sekte terpencil sepertimu. Sambil mengeluarkan tekniknya, Ye Junlin menanggapi. Itu cuma trik biasa. Berani pamer di hadapanku. Human King Seal. Dan kemudian, serangan beberapa jurus musuh tadi, langsung dihancurkan oleh teknik tangan raksasanya Ye Junlin dengan mudah. Dan keluarlah sosok Human King Seal dari teknik itu, yang terlihat begitu besar bentuknya, dan teknik itu levelnya sangat tinggi. Chen Yunhai yang melihat itu jadi tambah terkejut. Apa ini? Teknik apa ini? Heaven Grade, Sovereign Grade. Tidak, ini melampaui itu. Kemudian Ye Junlin mulai melancarkan serangan ke arah Pak Tuamu. Sebuah segel yang menerangi langit. Terlihat, sebuah tangan raksasa dari Human King Seal mulai turun ke bawah dengan kecepatan tinggi ke arah lawan. The Human King reigns supreme. Terlihat, serangan gerakan tangan dari Human King Seal akan menimpa Pak Tuamu, yang terlihat aura birunya lebih kecil dibandingkan dengan aura dari jurusnya Ye Junlin. Wajah Pak Tuamu terlihat berkeringat panik, beberapa gerakan telah diluncurkan oleh tetuamu untuk melawan serangan Human King Seal, tetapi tidak bisa menahan serangan itu. Sialan, tunggu, hentikan, demi nama Sekte Viteret Immortal. Tolong biarkan aku hidup, Ye Junlin bilang. Sekte Viteret Immortal. Aku tak pernah memprovokasi, tapi jika mereka memprovokasiku, aku akan hancurkan semuanya. Jika itu berani datang, aku akan musnahkan. Tetuamu berkata, jika aku mati di sini, sektemu akan musnah total. Dan sebagai penghasut, nasibmu akan jauh lebih buruk. Ye Junlin tidak peduli dan terus melancarkan serangannya. Masih mengancam bahkan di ambang kematian. Musnahlah. Dan akhirnya, tetuamu telah tertimpa jurusnya Ye Junlin hingga tewas seketika. Chen Yunhai yang melihat itu jadi terdiam sejenak. Kemudian sambil bersujud dia berkata, Divine Lord Ye, ini semua salah paham. Sekte Wind Thunder bersedia tunduk dan melayani Anda. Mereka semua pun pada bersujud di depan Ye Junlin. Berkata, Ya, kami semua siap mengikuti Divine Lord, melayani sebagai anjing setia Anda. Ye Junlin bilang, kalian pikir pantas menjadi anjingku? Chen Yunhai bilang, Divine Lord, anakku, Chen Xiao, ditakdirkan untuk immortal. Dia saat ini adalah murid pribadi dari seorang tetua di Sekte Viteret Immortal. Apa Anda yakin ingin menyinggung seseorang dengan kemampuan seperti dia? Jangan membawa bencana untuk dirimu sendiri. Ye Junlin menanggapi, ditakdirkan untuk immortal. Pas sekali, biarkan aku jelaskan, jika ada yang memprovokasi, aku akan hancurkan mereka. Sekte Wind Thunder yang pertama kali menginjakkan kaki di Sekte Profound Heaven. Seperti yang aku katakan, kalian tak akan ada lagi setelah hari ini. Ketika aku bilang begitu, itu berarti. Kemudian terlihat, Ye Junlin kembali menyerang mereka dengan teknik Human King Seal. Dan setelah itu, sekte mereka telah hancur terkena jurus Ye Junlin. Sebelum mati Chen Yunhai berteriak, Sialan, pertumpahan darah hari ini akan dibalas 1000 kali lipat melalui anakku. Tunggu saja, setelah beberapa saat,
yang tersisa sebuah kotak yang berisi pil Naschen Soul. Ye Junlin berkata, "Oh, aku dengan senang hati menunggu anakmu yang katanya immortal itu datang untuk menjadi XP bagiku." Itu Su Younian. Younian menghampiri Ye Junlin. "Hebat. Saudara junior Ye, kau masih di sini." Ye Junlin menanggapi. Di mana lagi aku akan berada? Aku akan bilang aku akan urus Sekte Wind Thunder." Kemudian Younian menarik tangan Ye Junlin. Berkata, "Kau sangat beruntung." Katanya seorang tetua dari Sekte Viteret Immortal datang, tapi sepertinya mereka melewatkanmu. Kau hampir saja terkena bencana. Ye Junlin menanggapi. "Oh, tetua itu. Ya, aku sudah membunuhnya." Younian terkejut mendengar itu. "Apa, kau membunuh seorang tetua dari Sekte Viteret Immortal? Tapi mereka adalah kultivator Divine Transformation." Su Qianse bilang, "Lihat, aku sudah bilang, kekuatan Peak Master Ye tak tertandingi. Dia bisa menangani apa saja." Younian bilang, Ini tidak masuk akal. Saudara junior Ye mengalahkan seorang kultivator Divine Transformation." Ye Junlin bilang, "Ternyata aku juga Divine Transformation. Nah, ayo kita rampok Sekte Wind Thunder untuk sumber daya sekarang." Younian menanggapi, "Ya, langsung saja." Dalam hati Younian berkata, "Saudara junior Ye berada di tahap Divine Transformation. Benar-benar tak percaya." Kemudian Zhao Dezu menemukan kotak pil yang isinya pil Naschen Soul. "Master Sekte, Peak Master Ye, aku menemukan Naschen Soul pil. Pasti berasal dari Sekte Viteret Immortal." Ye Junlin mengatakan, "Naschen Soul pil ini untuk Master Sekte. Semakin cepat kau mencapai tahap Naschen Soul, semakin kuat Sekte Profound Heaven." Younian bilang, "Terima kasih, saudara junior Ye, atas kemurahan hatimu." Ding, terdeteksi calon murid dalam radius 100 mil. Kemungkinan seorang Master Sekte Demon peringkat True Immortal. Host, apakah Anda ingin merekrut mereka? Keberhasilan akan memberikan imbalan yang tak terbayangkan. Dalam hati Ye Junlin, luar biasa. Misi lain, dan kali ini untuk merekrut seorang murid, seorang Master Sekte Demon peringkat True Immortal. Jika aku berhasil dan menggunakan Golden Fingerku, aku mungkin akan naik ke keabadian. Lalu aku akan menguasai tidak hanya tanah tandus ini, tetapi juga Provinsi Qing. Setelah itu, terlihat, Younian memandang Ye Junlin dari belakang. Su Qingsui berkata, "Hei, meskipun Kakye menghancurkan Sekte Wind Thunder, sekarang kita telah membuat marah Sekte Viteret Immortal. Menurutmu Sekte Profound Heaven masih bisa bertahan di wilayah timur?" Younian menanggapi, "Sebenarnya, Sekte Viteret Immortal memiliki pengaruh jauh melampaui apa yang bisa kita tangani." "Hei, Ye Junlin pun menoleh setelah disebut namanya oleh Younian. Younian meneruskan, kau adalah keturunan suci. Jangan sia-siakan masa depanmu di sini. Keluarlah dari wilayah timur. Ketika Viteret Immortal itu datang menyerang, kami akan menanganinya bahkan jika itu mengorbankan nyawa kami. Selama kau masih hidup, Sekte Profound Heaven masih memiliki kesempatan untuk terus berlanjut." Zhao Dezu mendukung. "Ketua benar." Su Qingsui bilang, "Setuju. Master Ye adalah seorang jenius sekali dalam sejuta, jika dia mati di sini, itu akan sangat disayangkan." Semua anggota sekte pun pada mendukung. Itu benar. Master Ye ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia, menjadikan nama Sekte Surga Profound Heaven menjadi rumah utama lagi. Kami akan mempertahankan benteng di sini. Bahkan jika kami hampir kalah, kami tidak akan gentar. Jadi silakan, Master Ye, lakukan tugas Anda yang lain." Mendengar perkataan mereka, Ye Junlin jadi terharu. Dalam hatinya, sekte ini, benar-benar kesatuan yang luar biasa. Kemudian Ye Junlin berkata ke mereka, "Aku menghargai kalian semua, kalian benar-benar membuatku bersemangat, tapi santai saja. Aku tidak akan mengambil tindakan apapun jika aku belum merencanakan akibatnya. Serahkan saja padaku, akan kubereskan kekacauan itu." "Master Sekte, kau sudah mengerti kan? Luangkan waktumu untuk menjarah tempat itu, aku harus pergi untuk menghadiri urusan mendesak."
Kemudian Ye Junlin terbang meninggalkan tempat itu. Melihat itu, dalam hati Younian bilang, "Ye, memang begitu. Dia selalu melawan orang-orang jahat, dan menyelesaikan semuanya dengan mulus, bahkan tanpa meninggalkan jejak apapun." Berpindah di hutan bambu Purple Void. Terlihat, seseorang yang berpakaian merah telah berlari dengan kencang. Dan kemudian terlihat, seseorang itu wajahnya mirip wanita, dan dia sekarang sedang dikejar seseorang. Orang yang mengejarnya berkata, "Hahaha, cantik, jangan lari. Ayolah, temani Daois ini bersenang-senang." Sambil berlari dikejar, orang berbaju merah itu bilang, "Hah, menjauhlah. Untuk terakhir kalinya, aku ini laki-laki." Orang yang mengejarnya menanggapi, "Laki-laki, ayolah, tidak mungkin tampang sepertimu adalah seorang laki-laki. Mau menipuku ya? Sayang sekali, Pak Tua ini tidak akan tertipu." Dan pria berbaju merah itu mengisahkan tentang hidupnya. "Sial, inilah aku, yang terkuat di wilayah tengah, ketua sekte Demonic Flame, menghancurkan musuhku yang ada di kiri dan kanan. Immortal Realm Foundation sejati, memimpin pemujaan dengan kelompok hebat dari para tetua 10.000 negara di bawah pengawasanku, miliaran orang menyanyikan pujian untukku, dan sekarang musuhku bersekongkol menyeret tanah suci ke dalamnya, dan menghancurkan sekteku. Aku harus meledakkan kultivasiku sendiri hanya untuk melarikan diri. Dan sekarang aku terjebak di jurang terpencil ini, dan dikurung seperti ini. Cobaan macam apa ini?" Dan kemudian, Pak Tua yang mengejarnya itu menyerangnya dengan beberapa paku berenergi hijau. "Hei, nak, sebaiknya kau berlari lebih cepat. Aku hampir menangkapmu." Tidak tinggal diam, pria berbaju merah itu mengeluarkan energi merah untuk menahan serangan itu. Crimson Flame Shield. Dan akhirnya, pria berbaju merah itu tidak mampu menahan serangannya, yang membuatnya jadi terjatuh seketika. Dan saking kerasnya dia terjatuh, sampai mengeluarkan kepulan asap putih. Pria berbaju merah itu jadi terbatuk-batuk setelah berdiri. Pak Tua yang mengejarnya berpikir, bagaimana Foundation tahap dasar bisa menghalangi gerakan Golden Core, levelku yang terakhir. Nah, orang ini pasti seorang bintang baru dari sekte besar di luar sini yang mendapatkan pengalaman. Terserahlah, aku akan menghancurkannya dulu dan mencari tahu nanti. Kemudian Pak Tua meluncurkan serangan pakunya lagi. Dan pakunya itu telah menancap di tanah. Dan paku itu mengelilingi pria berbaju merah, kemudian paku itu mengeluarkan aura berwarna hijau mengelilinginya. Kemudian Pak Tua itu menghampirinya. "Hahaha, hanya itu saja, nak. Kau sudah tamat, menyerahlah." Dalam hati pria berbaju merah berkata, "Dasar, Pak Tua sialan ini." Lalu Pak Tua itu menyentuh wajahnya. "Jangan coba-coba melawan, sayang. Aku tidak punya banyak waktu. Jadilah anak yang baik, sekarang tidak akan sakit kok." Pria berbaju merah itu semakin kesal. Lalu menunjukkan dadanya. "Kau brengsek Pak Tua, buka matamu sialan. Aku adalah laki-laki." Pak Tua itu pun jadi terkejut. "Laki-laki? Apa? Hah, sial, kau benar-benar laki-laki. Jadi dari tadi aku menghabiskan waktu untuk mengejar laki-laki. Sia-sia sekali." Pria berbaju merah menanggapi, "Ya, aku serius. Lihat baik-baik, aku adalah laki-laki, sama sepertimu. Jadi sekarang berhentilah mengejarku." Pak Tua itu bilang, "Tunggu, sebenarnya, para pria belum sepenuhnya keluar dari." Kemudian terlihat, Pak Tua itu masih mendatangi pria berbaju merah, walaupun tahu kalau dia seorang pria. Tak mau dihina, pria berbaju merah itu mengeluarkan kekuatannya. "Kakak, keluar dari neraka. Kau adalah tipe orang yang bahkan tidak mengampuni pria lain. Aku lebih baik meledakkan intiku sendiri, daripada membiarkan kau melakukan apapun yang kau inginkan." Pria tua itu jadi panik melihat auranya. "Hei, mantra jenis apa ini? Seorang Foundation tahap dasar merapal mantra sebesar ini. Ini tidak mungkin." Terlihat, pria berbaju merah itu mengamuk. "Kau berurusan dengan orang yang salah, tua bangka brengsek. Matilah kau." Dan kemudian terlihat, serangan besar seperti bola api diluncurkan ke arah Pak Tua tadi. Pak Tua yang akan terkena serangan itu, jadi ketakutan.
Wah, tunggu dulu. Tahan, santailah kawan, mari bicarakan ini setelah segelas teh. Dan akhirnya, Pak Tua itu telah terkena ledakan serangan bola api besar. Dia langsung mengeluarkan darah dari mulutnya. Ah! Di sisi pria berbaju merah, dengan wajah berkeringat lelah, dia bilang, rasakan sendiri akibatnya mengikutiku. Sial, kacau sekali. Intiku hampir hancur. Aku harus mencari tempat aman untuk beristirahat, dan memulihkan tenagaku, sebelum aku membuat langkah selanjutnya. Kemudian ada seseorang yang datang sambil berkata, bajingan tua itu memang pantas mendapatkannya. Tapi kau benar-benar penuh kejutan ya? Pria berbaju merah itu bertanya. Siapa di sana? Kemudian muncullah langkah kaki seseorang. Lalu orang itu berkata, tenang, kawan. Aku hanya numpang lewat. Aku bukan pria mesum seperti dia, percayalah, aku manusia normal, kau tidak perlu khawatir. Pria berbaju merah menanggapi, baiklah, kalau gitu, pergilah. Kuharap kita tidak akan pernah bertemu lagi, sampai jumpa. Kemudian Pak Tua itu dengan cepat berada di depannya. Berkata, tapi boleh aku jujur, pria tua itu tidak semenarik kau, dan sekantong rahasia kecilmu. Coba lihat apa yang berkecamuk di kepalamu, nak. Dari mana kau mendapatkan kekuatan ilahi yang begitu kuatnya? Pria tua itu berusaha menggapai kepala pria berbaju merah. Dalam hati pria berbaju merah bilang, bajingan lainnya. Memanfaatkan kesempatan saat aku lengah, enyahlah ke neraka. Mustahil, serangan balik epik yang aku rencanakan, tidak bisa berakhir di sini. Nah, bukan begini. Aku masih belum selesai. Bukan seperti ini. Kemudian terlihat pohon bambu itu pada bergoyang terkena aura. Dan datanglah Ye Junlin muncul dari atas mereka berdua. Pak Tua itu terkejut melihatnya. Sialan, seorang pria dengan tahap jiwa baru lahir. Berpikir, apa-apaan ini? Sejak kapan tempat pembuangan sampah terpencil ini memiliki seseorang pada level seperti itu? Di sisi Ye Junlin, dengan aura dan tatapan yang mengintimidasi, tertuju kepada mereka. Pak Tua itu jadi merasa takut. Yang di sana, senior, bukan. Master, jangan marah oke. Dia milikmu sepenuhnya. Aku akan pergi, oke. Tanpa basa-basi, Ye Junlin pun langsung menyerangnya. Sampah sepertimu tidak pantas untuk hidup. Dan terlihat, serangan cepat Ye Junlin telah menembus tubuh Pak Tua itu. Pria berbaju merah berpikir, tadi Golden Core yang muncul, sekarang tahap jiwa baru lahir. Ini adalah kesialanku yang berikutnya. Apa aku benar-benar akan mati di sini hari ini? Sedangkan di sisi Ye Junlin, dia bertanya ke sistem. Sistem, jelaskan omong kosong ini. Orang ini adalah ketua sekte Dimencul. Apa dia benar-benar abadi? Bro, dia hanya foundation tahap dasar, dia bukan siapa-siapa. Kau menipuku kan? Ding. Oh, saya tidak menipu, host. Dia benar-benar ketua Demonic Cult, kultivasinya true immortal sungguhan, tetapi tingkat kultivasinya telah jatuh, itu saja. Coba saja aktifkan mata wawasan Anda sekarang. Kemudian Ye Junlin mengaktifkan Eye of Insight. Dan muncul informasi orang itu. Identity, mantan ketua sekte Demonic Flame, kultivator abadi. Talent, Heavenly Great Fire Spirit Root, Damaget. Cultivation, Foundation Stage, Early. Gender, laki-laki. Name, Hong Qianye. Ye Junlin akhirnya tahu. Berkata dalam hati, sial, itu semua benar. Tunggu, jadi dia beneran laki-laki. Wah, kulit yang pucat, ciri-ciri sempurna lainnya, rambut panjang itu. Sejujurnya, banyak gadis tidak akan mampu bersaing denganmu. Pantas saja semua orang salah paham. Melihat tingkah aneh Ye Junlin, Hong Qianye bergumam. Tunggu, kenapa dia menatapku seperti itu? Kuharap dia tidak menyukai laki-laki juga. Ye Junlin bergumam. Bahkan jika dia berada pada tahap dasar sekarang, dengan bakat dan pengalamannya, pria ini dapat naik level kembali dalam waktu singkat, menjadikannya muridku kurasa bukan ide yang buruk. Lalu berkata, aku tahu kau punya bakat yang luar biasa. Ingin menjadi muridku. Mulai sekarang,
akulah mastermu. Hong Qianye bertanya, maaf, apa kau ingin aku menjadi muridmu? Dalam hati Hong Qianye bilang, oh, aku mengerti, kau pasti mengincar rahasiaku kan? Entah itu harta atau pengetahuan, seorang pemula yang baru lahir di hutan terpencil ini, sepertinya tidak tahu apa yang sedang dia hadapi. Jika, dulu, badut ini bahkan tidak layak masuk ke lingkaran luar Sekte Api. Seorang jiwa yang baru lahir, berani menyebut dirinya master. Jangan mimpi.